Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aji Kurnia, NPM 20.004.00059 dari Prodi Teknik Informatika B. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang komputer? Menurut sumber di Wikipedia, komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data atau angka komputasi menurut prosedur yang telah ditentukan. Yang pertama, komponen perangkat keras pada komputer. Pada dasarnya, komponen komputer dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu input, proses, dan output. Komponen input. Komponen ini merupakan komponen hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah, sebagai tugas yang akan diberikan kepada komputer. Komponen proses. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengolah data atau memproses perintah yang diberikan oleh firmware yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Komponen output ini adalah komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer. Komponen-komponen inti pada komputer. Komponen inti pada komputer atau yang biasa disebut dengan CPU atau Central Processing Unit adalah komponen yang berfungsi sebagai kendali utama komputer. Beberapa contohnya antara lain yaitu prosesor, motherboard, RAM, hard disk atau SSD, power supply atau PSU, VGA atau graphic card, CD atau DVD ROM, sound card, fun processor, dan casing. Berikut penjelasan tentang inti dari komponen-komponen komputer. Yang pertama, prosesor. Prosesor merupakan otak dari komputer untuk menjalankan proses dan kendali kerja komputer. Isi dalam prosesor yaitu ada control unit atau CPU, berperan sebagai mengontrol segala aktivitas yang ada pada komputer. Yang kedua, register unit atau RU, berperan sebagai tempat penyimpanan data sementara yang berukuran kecil dan memiliki kecepatan akses yang tinggi. Yang ketiga, arithmetic logical unit atau ALU, berperan untuk melakukan operasi aritmatika sesuai instruksi yang diberikan user atau pengguna. Yang kedua, ada motherboard. Motherboard berfungsi sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada sebuah PC. Bagian-bagian yang dapat menghubungkan antara kode-kode yang akan difungsikan menjadi sebuah kinerja pada sumber perangkat komputer. Beberapa bagian komponen pada motherboard. Yang pertama, soket CPU. Yang kedua, BIOS. Yang ketiga, NOR bridge dan South bridge. Yang keempat, konektor PSU atau konektor power supply. Yang kelima, slot RAM. Yang keenam, slot PCI. Yang ketujuh, slot VGA card, dan sebagainya. Yang ketiga, ada power supply. Power supply merupakan perangkat yang berfungsi untuk menyuplai tegangan listrik langsung kepada komponen yang ada di motherboard dan casing. Yang keempat, ada video graphic array atau yang biasa disingkat VGA card. VGA card adalah sebuah komponen pada komputer yang berfungsi untuk mengolah data dan menerjemahkan data grafis komputer ke layar monitor, mengubah sinyal digital di komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor, memproses semua data grafis yang akan ditampilkan kepada monitor. Yang kelima, ada random access memory atau RAM. RAM adalah komponen perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang keenam, ada SSD atau Solid State Drive. SSD adalah perangkat penyimpanan
yang menggunakan rakitan sirkuit terintegrasi untuk menyimpan data secara terus-menerus. Biasanya menggunakan memori flash dan berfungsi sebagai penyimpanan sekunder dalam hierarki penyimpanan komputer. Jenis-jenis SSD ada SSD 2,5 in SATA, SSD M2, SSD M2 NVMe, SSD PCIe, dan sebagainya lagi. SSD dapat digunakan sebagai pengganti harddisk yang berukuran besar, dan SSD memiliki keawetan yang cukup lama. Yang ketujuh ada CD-DVD-ROM. CD-ROM adalah singkatan dari Compact Disc Read Only Memory. Adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk membaca data dari compact disc atau CD. Yang kedelapan yaitu CPU cooler. Fungsi dari CPU cooler adalah untuk mendinginkan atau menarik panas dari prosesor. Jenis-jenis dari CPU cooler: yang pertama, heatsink fan atau HSF. Yang kedua, water cooling atau liquid cooler. Yang keempat, AIO cooler atau all-in-one cooler. Yang tertunjuk pada gambar di sini yaitu AIO cooler atau all-in-one cooler dari NZXT. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu casing. Casing berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalam komputer atau CPU. Tanpa adanya casing, komponen komputer akan rentan kotor, berbenturan, serta gangguan listrik. Casing juga berfungsi sebagai pemercantik dari komputer, seperti di gambar ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.